tidak mau disebutkan namanya. Sebenarnya suami itu harusnya sekedar bekerja doang untuk mendapatkan uang, hanya sekedar itu saja, atau sebenarnya secara alkitabiah harus memenuhi semua kebutuhan keluarga, Pak. Ya, istri itu penolong. Kalau suami cari kerja nggak cukup, maka istri boleh menolong suami cari uang. Ya, jadi suami kepala, istri penolong. Tugas kepala yang paling utama sebenarnya bukan cari uang. Ya, tugas yang paling utama itu adalah punya tujuan, mengambil keputusan, bertanggung jawab, jadi imam dalam keluarga. Nah, kalau suaminya misalnya nggak pandai cari uang, dia jadi full timer, jadi pendeta, atau dia jadi guru pegawai negeri, uangnya nggak banyak, nggak masalah. Istri menolong dalam hal apa? Istri juga tidak harus menolong dalam hal masak. Ya, kalau dia nggak bisa masak, ya nggak usah masak, ya kan? Bisa Gojek, bisa GoFood, ya. Yang penting istri itu ngerti menu, ya. Jangan kayak Hawa, istri yang nggak ngerti menu. Tuhan bilang jangan dimakan, malah dikasih makan suaminya. Jadi dosa pertama di muka bumi itu salah menu, gitu ya. Jadi ibu itu sebagai penolong nggak harus masak. Kan banyak wanita milenial yang nggak bisa masak, nggak masalah, nggak ada ayatnya wanita harus masak, tapi yang ada ayatnya wanita harus sebagai penolong. Menolong apa? Menolong di mana suami lemah dalam hal itu. Suaminya jago kerohanian, jadi hamba Tuhan, duitnya sedikit, istrinya pandai dagang, nggak masalah. Istrinya dagang, income-nya 5-10 kali lipat suami, itu nggak masalah. Tidak masalah. Jadi suami tidak harus memenuhi 100% kebutuhan keluarga. Bisa 5%, bisa 10%, syukur 100%, syukur malah berlebih. Tapi tergantung talentanya, ya. Tapi suami harus menjadi imam dalam keluarga. Suami harus menjadi standar moral, yang benar bagaimana, yang salah bagaimana. Kalau sampai keuangannya nggak cukup, karena memang cukup itu relatif. Ya, zaman dulu $1.000 cukup, zaman sekarang ada mall, ada HP, ada gadget, ada pulsa segala macam menjadi nggak cukup. Belum lagi juga istri zaman sekarang kan beda. Wanita sekarang kuliah, sarjana, pintar cari duit, maka sebenarnya tidak lagi, bahkan zaman dulu pun juga enggak ya. Wanita Amsal 31 itu kan wanita bijak. Di Amsal 31, wanita yang dipuji-puji dan jadi acuan belajar mengenai wanita bijak. Amsal 31 itu wanita punya kebun anggur, punya usaha ikat pinggang, punya pemintalan, punya sandal kulit, dan sebagainya. Jadi Alkitab bahkan memberikan contoh wanita yang baik itu yang punya usaha. Artinya kan cari uang. Nah, kalau wanita cari uang, berarti kan membantu suami cari uang, karena esensinya menolong. Kalau suaminya pengusaha yang 1 bulan ratusan juta atau miliaran, yang nggak perlu ditolong lagi cari uang, ya kan? Istri bisa menolong dalam hal yang lain. Misalnya apa? Ngurus anak, ngurus rumah tangga. Jadi sebagai seorang suami, dia tidak harus, yang harus adalah bekerja bersama-sama. Makanya Galatia berkata apa? Hendaklah kamu saling menolong, saling membantu. Menolong dalam hal apa? Menolong di mana istri punya kelebihan dalam bidang itu. Kalau suaminya mungkin kelebihannya cari duit, ya istrinya nggak usah cari duit di rumah, nggak apa-apa, ya kan? Ngurus anak, ngurus gereja, pelayanan. Tapi kalau suaminya nggak pandai cari uang, istrinya boleh membantu. Jadi tidak harus suami itu memenuhi 100% kebutuhan jasmani, ya. Justru gunanya istri itu untuk berperan. Makin bisa berperan bersama, sebenarnya lebih bagus. Ya, jadi bisa punya, misalnya kerja bersama itu bisa suami kerja, istri kerja, satu di bank, satu di pabrik, atau yang ideal lagi adalah buka toko dikelola bareng-bareng. Saya lihat kalau di beberapa tempat ya, malah banyak loh bapak-bapak itu yang pandai masak gitu ya. Ibunya yang pegang duit, pegang kasir, suaminya dapur jadi chef gitu. Ya, nggak apa-apa juga, dibalik juga boleh. Atau suaminya ya istri yang masak, suaminya, jadi itu boleh dibolak-balik. Ya, siapa yang masak, siapa yang pegang uang gitu ya. Kalau dibuka sama-sama restoran gitu ya, atau buka perusahaan bareng-bareng, siapa yang marketing, siapa yang accounting. Jadi idealnya kalau malah punya usaha dikelola bareng. Kalau enggak pun juga usaha masing-masing nggak apa-apa. Karena Amsal 31 itu istrinya punya usaha sendiri. Jadi itu bukan esensi suami istri ya. Nanti boleh kalau mau dilanjutkan lagi di YouTube saya ada ratusan episode mengenai peran suami dan peran istri. Ratusan episode karena kalau dibahas itu panjang banget.
Esensi suami, esensi istri, tugas suami, tugas istri, peran suami, peran istri, kedudukan suami, kedudukan istri, kedudukan sendiri satu sesi. Nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan. YouTube-nya namanya, channelnya Keluarga Indonesia Bahagia. Tapi paling gampang, cari tema, diakhiri nama saya. Misalnya Pak, seks itu normalnya seminggu berapa kali? Oke, masuk YouTube ketik ritme seksual Jarod Wijanarko. Pak, saya pengen keuangan apakah harus terbuka? Apa setengah terbuka? Kalau terbuka berantem. Oke, ketik keuangan Jarod Wijanarko. Gitu. Nanti pasti muncul. Pak, menangani anak autis Jarod Wijanarko. Pak, anak saya malas belajar masa pandemi ini. Oke, dampingi anak belajar masa pandemi Jarod Wijanarko. Jadi saya upload setiap hari satu file. Lebih 1000 file tema keluarga sudah saya upload. Anda bisa bayangin 500 tema mengenai parenting, 500 file mengenai pernikahan. Bapak Ibu bisa melanjutkan kalau sampai nanti ini ya waktunya tanya jawab habis, padahal pertanyaan masih banyak. Ya kita waktunya aja ya, waktunya habis gitu karena semua hal ada waktunya. Ya, saya jam 9 persiapan tidur. Anda mau lanjutkan cool-nya, silakan, saya live gitu ya. Jadi semua hal ada waktunya. Tapi Bapak Ibu bisa belajar lanjutan nanti kayak Q&A begini saya rekam, ini pun juga saya rekam Q&A-nya ya, supaya nanti orang lain bisa belajar, tapi banyak pertanyaan orang lain juga yang saya sudah rekam dan Bapak Ibu bisa dengarkan ya, atau bukan yang Q&A yang berupa pelajaran. Ya, yang berupa pelajaran, terutama serial mengenai suami istri. Tunggu sebentar, 1 menit aja, saya bisa tunjukkan menjadi ayah, menjadi ibu, lalu menjadi suami. Tunggu, bukunya di belakang. Yang menjadi suami malah nggak ada. Ini ada menjadi ibu, ini ada menjadi ayah, lalu ada lagi buku menjadi suami, dan satunya lagi menjadi istri. Kayaknya buku menjadi seorang istri sama buku menjadi seorang suami. Jadi satu buku 8 sesi, menjadi istri 8 sesi. Nah itu lengkap. Mau baca bukunya juga bisa di-download e-booknya, mau dari Amerika, mau dari Australia. E-book bisa di-download dari seluruh muka bumi. Tapi kalau misalnya mau dengerin YouTube-nya, ya ketik aja menjadi suami Jarod Wijanarko, menjadi istri Jarod Wijanarko gitu ya. Itu akan sangat rinci ya, tapi intinya suami itu kepala, istri itu penolong. Kepala itu adalah terutama apa? Punya tujuan, mengambil keputusan, bertanggung jawab. Ya, penyedia ekonomi itu nomor 4, nomor 5. Kalau dia nggak bisa menyediakan, istri akan menolong menyediakan keuangan atau mencukupkan kebutuhan. Jadi itu bukan esensi yang utama. Nah, kalau istri, esensi utamanya apa? Penolong. Menolong suami yang punya tujuan tadi. Makanya kalau suami nggak punya tujuan, pasti nolongnya bingung. Tujuan keluarga, tujuan usaha, tujuan pendidikan anak-anak, pokoknya yang berupa tujuan, kebijakan. Lalu mengambil keputusan. Nah, begitu masalah teknis kayak biayanya dicari bareng-bareng, kerja bareng-bareng ya. Tapi esensinya wanita harusnya menolong merealisasikan tujuan hidup si suami, tujuan keluarga yang diputuskan oleh kepala keluarga. Makanya harusnya yang belum menikah ya, jangan mau dinikahi laki-laki yang nggak punya tujuan. Tapi kalau sudah terlanjur menikah ya sudah, ya nggak boleh. Waduh Pak, saya dulu cari jodoh nggak seperti pelajaran Bapak nih, berarti salah ya Pak ya. Saya bertobat deh, saya mau cari yang baru dengan cara yang benar. Jangan, ya soal sudah menikah udah nggak boleh ganti lagi, nggak boleh tukar tambah ya. Sudah menikah ya sekarang kita perbaiki peran suami, peran istri. Kalau masing-masing berperan pada tempatnya masing-masing, nggak ada yang keinjek kakinya, nggak ada yang merasa dilangkai, nggak ada yang merasa yang diremehkan, nggak ada yang merasa diperbudak, ya karena merasa seolah kayak dimanfaatkan. Nah itulah baru menikmati pernikahan. Kan kita tema malam hari ini adalah bagaimana menikmati pernikahan. Kalau bisa temanya lebih ke arah itu lebih bagus ya pertanyaannya supaya kita lebih fokus. Tapi kalau enggak ya nanya apa aja aku jawab ya. Jadi supaya kita bisa menikmati pernikahan, tugas dan tanggung jawab itu ya paling bagus kayak seminar-seminar seperti ini ya. Makin banyak seminar kan tugas tanggung jawab makin jelas. Yang bikin nggak bahagia itu kan ketika nggak jelas atau menafsir sendiri-sendiri atau malah nggak dibicarakan,
Ya pokoknya hidup mengalir begitu saja, tapi dalam penderitaan, dalam keterpaksaan. Nah itu yang bikin orang nggak bisa menikmati. Jangankan menikmati ya, bosen, jenuh, udah nggak saling bicara lagi, jalan sendiri-sendiri, kamar sendiri-sendiri, sakingnya daripada nggak berantem sendiri-sendiri aja dah gitu ya. Awal pernikahan kan istri masih rajin menasehati, pencet odol dari bawah ya biar rapi gitu. Suaminya pencet dari tengah juga keluar, kamu tuh cerewet amat gitu kan. Lama-lama daripada berantem soal odol, ya sudah, kalau pergi ke rumah jemaat coba ke toilet gitu ya, lihat odolnya 2, jadi odol suami sendiri, odol istri sendiri, jadi odolnya masing-masing gitu ya. Bahkan kadang-kadang kamar mandinya sendiri-sendiri, yang satu kamar mandi kering, satu kamar mandi basah, tidurnya kamarnya sendiri-sendiri, yang satu kalau tidur maunya terang benderang gitu, yang satu gelap dan terang nggak bisa bersatu, jadi ya kamarnya sendiri-sendiri ya. Yang satu maunya tidur dingin gitu ya, yang satu kedinginan, pakai ubel-ubel, pakai orang Eskimo gitu, pakai jaket segala macam. Akhirnya ya sudah, begitu tidur satu kamar AC, satu non AC ekonomi, sendiri-sendiri lagi. Ya udah, itu pernikahan yang sudah makin lama makin parah gitu ya, makin banyak hal yang sendiri-sendiri. Nah, ini namanya nggak menikmati pernikahan. Nah, acara seperti ini mungkin kita bisa jadikan momentum untuk kita bisa kembali komitmen untuk tadi menikmati kebersamaan. Masing-masing pada perannya masing-masing. Nah, itu nanti akan membuat ya kita nggak ada yang nggak bisa diperbaiki ya. Menurut saya kita bisa perbaiki fungsi dan peran tadi supaya tidak ada yang menjadi korban, nggak ada yang terpaksa, tapi hidup ini ya kita bisa menikmati. Ya, Tuhan memberkati.